Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Haryanto. Hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana menyiapkan sebuah lembar kerja untuk pengetikan sebuah dokumen. Sebelum melanjutkan ke video ini, jangan lupa di-klik like, share, dan subscribe sehingga saya bisa bersemangat untuk membuat video tutorial untuk berbagi bersama demi kepentingan pendidikan di Indonesia. Baik, sebelum kita mengetik sebuah lembar kerja dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, kebetulan saya menggunakan versi tahun 2010 dan ini bisa digunakan di versi sebelum atau sesudahnya. Pada umumnya perintahnya sama, cuma mungkin beberapa fasilitas itu ada yang berbeda. Tetapi kalau Anda belajar, insya Allah nanti walaupun itu berbeda, tetapi itu bisa kita gunakan di berbagai versi-versi baik sebelum atau sudahnya. Baik, kita mulai. Misalnya kita ingin membuat sebuah lembar kerja, kemudian ditanya beberapa ketentuan. Pertama adalah batas atasnya 25 cm, batas bawah 25 cm, kiri 3 cm dan kanan 2 cm, dan batas-batas lainnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa memulai. Di bagian page layout ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih page shape as ini. Tapi sebelum ke sana, kita berkenalan dulu dengan lembar kerja yang ada di Microsoft Word, biar nanti tidak merasa bingung Anda ketika menyebut sebuah perintah. Jadi yang pertama ada menu. Menu ini ada file, ada home, ada insert, sampai dengan Nitro Pro 10. Nah, mungkin ini ada yang berbeda karena Nitro ini adalah tambahan dari aplikasi yang saya install di komputer saya. Ini namanya adalah menu, artinya pilihan. Nah, di bawahnya menu itu ada namanya ribbon. Ya, jadi ribbon itu adalah kumpulan-kumpulan perintah. Ya, ini ribbon. Jadi home itu ada ini sampai ke sana itu adalah ribbon. Kemudian insert juga sama, ada ribbonnya. Kemudian page layout juga ada ribbon, ya. Kemudian berikut adalah ada ribbon group. Contoh misalnya home, itu ada ribbon group clipboard, ada ribbon group font, ada ribbon group paragraph dan sebagainya. Termasuk di insert itu juga ada ribbon group page, table, illustration dan sebagainya. Nah, di dalam ribbon group itu ada namanya toolbar atau icon. Jadi misalnya home itu di ribbon groupnya clipboard ada toolbar atau icon paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Kemudian di ribbon groupnya font ada pilihan huruf ini, ada pilihan besar huruf, ada tebal, miring dan sebagainya. Masing-masing ini itu punya ribbon group dan toolbar atau icon ini. Kemudian ruler itu penggaris. Jadi ada yang sebelah atas ini, kemudian yang bawah ini. Nah, ini penggaris tapi ukurannya adalah senti. Nanti kita bisa rubah sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian status bar itu di bawah ini. Jadi page 1 of 1 Word 3/22 English US ini adalah status barnya. Kemudian scroll bar itu adalah bagian untuk menggulung layar, baik itu ke atas atau ke bawah, termasuk samping kiri kanan ini. Ini scroll bar ya, kita bisa geser ke sini. Kemudian yang di bawah ini juga ada ya. Kebetulan saya belum tampakkan. Biasanya di bawah sini ada scroll bar juga. Nah, kemudian ada lagi namanya lembar kerja atau workspace. Nah, inilah lembar kerja dari Microsoft Word yang nanti akan kita gunakan untuk mengetikkan data itu. Baik,
kita mulai sekarang. Batas atas yang kita inginkan adalah 2,5, bawah 2,5, kiri 3, kanan 2, dan lainnya adalah 0. Pastikan bahwa ini berbentuk senti. Nah, kalau misalnya belum senti, kita cek dulu di sini di file, kemudian dipilih option sini. Nah, di bagian advance itu kita cari measurement unit. Jadi ukuran yang dipakai itu apa? Nah, di sini show measurement in unit of. Nah, ini kita pilih senti. Sebabnya kalau tidak, itu nanti bisa inci, mili, poin, dan pikas ini. Kita pastikan adalah senti ini dulu, sehingga kita bisa menghitung lebih sesuai dengan keinginan kita. Kita oke dulu. Nah, sehingga sudah berapa menjadi senti ini. Kita klik page layout, kemudian kita klik page setup. Nah, di sini ada tabs ya, tab margin, paper, sama layout. Kita klik margin. Nah, di sini yang kita inginkan adalah batas atas ini, atas top ya, atas top T ini 2,5. Kita naikkan ini 2,5 cm. Kemudian batas bawah B, button. Nah, berarti yang ini adalah 2,5 juga. Kita geser, ini 2,5. Nah, kemudian batas kiri 3 cm, kiri left ini 3 cm. Nah, kemudian batas kanan right adalah 2 cm. Ini 2 cm sudah. Batas lainnya adalah 0. Jadi yang dimaksud adalah gutter itu 0. Nah, gutter ini fungsinya adalah kalau misalnya kepingin mencet dijilid, itu nanti ada bagian yang diberikan ruang untuk tempat jilid. Jadi kalau misalnya kita isi ini, misalnya kita isi 1, di sini itu akan nampak bagian yang disediakan untuk tempat menjilid. Nah, ini kalau tidak mau ya kita kasih 0, karena perintahnya 0, ini kita ganti 0. Nah, kemudian kedua adalah ukuran kertas custom 21,5 sama 33 cm. Nah, ini kita pilih di paper, tab paper. Nah, ini 21,5. Ini kita naikkan. Kalau misalnya kita milih yang ada, itu ada letter ya, ada A4. Nah, ada lagi custom size ini. Nah, meskipun kita tidak milih custom size, tetapi kalau kita ketik di luar ukuran dari letter sama A4, itu nanti akan otomatis berubah menjadi custom size. Coba kita pilih A4. Nah, maka langsung muncul ini. Tapi kalau ini kita ganti 21,5, langsung berubah menjadi custom size. Sama 33 cm, itu batas bawahnya. Maaf, height. Jadi ini lebarnya, ini tingginya ya. Nah, ini bisa kita ketik langsung seperti ini. Boleh ya, tidak apa-apa. Kemudian jarak baris sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah. Jadi ini pengaturan batas atas, batas bawah, kiri kanan, dan lainnya adalah di sini. Kemudian kertasnya ini sudah di sini, sudah. Nah, kemudian ini itu kita ditanya lagi mestinya. Untuk orientasi pengetikan itu adalah kalau misalnya kita ngetik untuk kebutuhan surat, biasanya pakai ini berdiri, tegak. Kalau misalnya untuk yang lain kadangkala ada yang minta landscape ini, jadi seperti ini, miring ya, bukanya dari bawah ke atas gitu. Kalau ini bukanya dari kiri ke kanan. Nah, ada pilihan lagi, ini di bawah ada tulisan whole document. Nah, artinya kalau misalnya ini mau diterapkan ke seluruh dokumen dari mulai margin sampai ini, itu dipilih aja whole document. Nah, kemudian ada set as default. Itu artinya kalau misalnya 2,5, 3 cm, 2,5, 2, kemudian batas ini 0, ini left, itu misalnya mau dibuat standar. Jadi kita
setiap hari mau ngetik itu pasti akan diisikan angka ini, silakan dipilih set as default. Kalau enggak ya tidak usah. Nah, kita coba set as default, apakah nanti kira-kira ketika kita bikin lagi itu seperti ini atau tidak. Kita coba kita set default ya, termasuk nanti yang ini pilihannya apakah default atau tidak ya. Baik, kita set default. Ada pertanyaan, ini jawabannya yes. Nah, kita coba kita buat file baru lagi, file new gitu kan ya. Nah, kita pilih create. Nah, kita lihat di sini page setup. Nah, ini sudah terisi otomatis sesuai dengan yang kita setting tadi. Jadi sama ya, sama dengan tadi. Yang ini yang kita setting di awal tadi. Mohon maaf belum bisa buka yang satunya karena masih di tab ini. Termasuk ini ya sama. Karena apa? Kita buat default itu. Kita cancel, kita kembali ke menu satunya. Baik. Kemudian jarak baris atur sesuai dengan kebutuhan. Jarak baris itu yang ini, diklik home. Nah, di sini ada ini tanda ini. Diklik aja, ada 1,5. Maaf, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 2,5. Nah, ini ikut berubah sesuai dengan yang kita pilih. Kita pilih ini. Tetapi sebelumnya di sini di page layout ini itu kalau Anda kepingin nanti jarak barisnya itu bagus, yang ini yang di page layout tadi di sini. Nah, ini pastikan ini semuanya adalah 0. Nah, sehingga nanti kita aturannya itu gampang ditambah ya. Jadi tadi yang ini itu tadi seperti itu tadi. Nah, kemudian yang ini tadi lupa sehingga harus kita atur lagi, ini 0 semuanya di bagian paragraf. Oke ya. Baik. Ini tadi adalah kita pilih yang 1 gitu kan ya. Ini sudah. Kemudian jenis huruf Arial 12, kita pilih ini. Nah, kita pilih Arial, kemudian besarnya 12. Kita bisa juga besar kecilkannya pakai ini. Ini untuk menaikkan. Nah, ini untuk yang menurunkan. Jadi misalnya Anda pilih ribbon, Anda pilih besarnya ini, ya ini seperti ini. Menurunkannya juga seperti ini. Ya. Kemudian simpan file dengan nama Anda, disimpan di D folder Anda. Ini nanti aja. Tapi kalau mau disimpan ya klik file, kemudian pilih save atau save as. Ya, ini sama. Ini bedanya, kalau save ini berarti kita menyimpan yang sudah pernah kita simpan. Kalau save as menyimpan dengan nama lain. Ya, kita save aja karena belum pernah kita simpan. Nah, kita simpan di D. Nah, kebetulan ini saya D-nya itu adalah mata Anda ada. Jadi saya simpan misalnya di data. Kemudian ini saya kasih folder. Saya enter lagi. Nah, ini kasih nama misalnya latihan 1. Kita klik, kemudian kita kasih nama karena ini di lab gitu kan ya, biar tahu ini milik siapa. Nah, sip. Sudah. Ini tersimpan dengan nama latihan 1 Haryanto. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.